kawan yang lain, mohon maaf agak terlambat karena ini tadi masih ada beberapa beberapa hal yang harus saya selesaikan dengan Pak Sandy. Jadi lagi enak-enakan WA juga. Jadi ya agak terlambat. Maaf. Oke, silahkan di kelompok ini ada Bella dan Fatil untuk melakukan presentasi. Ya sudah direkam oleh. Jadi nanti setelah ini silahkan memperkenalkan diri kelompoknya, terus menyampaikan materinya, dan diskusi. Nanti yang terakhir baru diserahkan ke saya untuk tanya jawabnya ya. Bukan tanya jawab, untuk meluruskan atau menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok. Ya, saya serahkan ke siapapun yang dari kelompok ini, Bella atau Fatil yang akan memulai. Jadi silakan diawali dengan doa dulu. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Dan, selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, untuk materi pada pagi hari ini, kami akan menjelaskan tentang teori opsi atau option theory. Nah, di sini ada saya sendiri, Bella Cynthia, dengan NIM 1217104. Dan saya Fadil Zakwan dengan NIM 13. Oke, next. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, secara teoretis, pasar modal itu didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Nah, instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal ini antara lain saham, obligasi, waran, dan berbagai produk turunan atau derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka. Kemudian dalam suatu negara, pasar modal ini memiliki peran yang besar karena memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama fungsi ekonomi dan kemudian ada fungsi keuangan. Nah, dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Sedangkan dapat dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Kemudian agar pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan, pada tanggal 6 Oktober tahun 2004, Bursa Efek Indonesia memulai perdagangan kontrak cost sebagai salah satu produk derivatif. Nah, opsi dalam dunia pasar modal merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi, surat berharga keuangan, atau suatu mata uang asing pada suatu tingkat harga yang telah disetujui atau ditetapkan terlebih dahulu pada setiap waktu dalam masa kontrak. Kemudian opsi sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada opsi beli, kemudian yang kedua ada opsi jual. Next. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi opsi. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, opsi merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi atau seller dengan pembeli opsi atau buyer. Nah, opsi memiliki peranan untuk menjamin adanya hak yang bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Kemudian
Menurut Jogianto tahun 2013, opsi merupakan suatu tipe kontrak antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga dan jangka waktu tertentu. Kemudian ada menurut Bapepam tahun 2003, pengertian opsi sendiri adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana salah satu pihak yang bertindak sebagai pembeli mempunyai hak tetapi bukan kewajiban. Nah, untuk membeli atau menjual suatu aset atau efek tertentu dengan harga yang telah ditentukan pula pada atau sebelum waktu yang telah ditentukan atau ke pihak lain yang berperan sebagai penjual. Nah, berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa opsi merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau dua pihak, yaitu penjual opsi dan pembeli opsi untuk melakukan transaksi jual beli pada harga dan jangka waktu tertentu. Next. Kemudian ada dasar hukum opsi. Nah, menurut BEI tahun 2014, dasar hukum yang menjadi pedoman dalam opsi saham sebagai salah satu produk derivatif, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, kemudian ada SK Bapepam Nomor 07/PM/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek. Kemudian ada Peraturan Bapepam Nomor 3E1 tanggal 31 Oktober 2003 tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek. Kemudian ada SE Ketua Bapepam Nomor SE 0PM/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang kontrak berjangka indeks efek dalam pelaporan MKBD perusahaan efek. Dan yang terakhir yaitu ada persetujuan tertulis dari Bapepam nomor S356/PM/2004 tanggal 18 Februari 2004 perihal persetujuan KBIE LN. Next. Nah, berdasarkan bentuk hak yang terjadi, opsi bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada opsi beli, yang mana opsi beli ini merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan investor yang membeli. Call option, opsi beli biasa disebut dengan call option. Nah, berharap harga saham akan naik agar dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Kemudian yang kedua ada opsi jual atau put option. Nah, opsi jual ini merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Nah, investor biasanya yang membeli put option ini berharap bahwa harga saham turun atau berada di bawah harga yang telah disepakati di dalam kontrak opsi. Next. Kemudian karakteristik opsi saham di BEI dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada manfaat opsi. Nah, manfaat opsi ini yang pertama yaitu manajemen risiko. Nah, dikatakan manajemen risiko ini karena pemodal yang memiliki put option atas suatu aset dapat melakukan hedging melalui penundaan penjualan saham yang dimilikinya bila harga underlying asetnya turun drastis secara tiba-tiba sehingga dapat menghindari risiko kerugian. Kemudian yang kedua ada memberikan waktu yang fleksibel. Nah, untuk opsi tipe Amerika, nah maka pengendalian call optionnya maupun put optionnya itu dapat menentukan apakah akan melaksanakan haknya atau tidak hingga masa jatuh temponya berakhir. Kemudian yang ketiga ada menyediakan sarana spekulasi. Nah, para pemodal ini dapat memperoleh keuntungan jika dapat memperkirakan harga naik dengan mempertimbangkan membeli call option, dan sebaliknya apabila memperkirakan harga cenderung akan turun dapat mempertimbangkan untuk membeli put option. Kemudian ada leverage. Nah, secara potensial leverage ini memberikan hasil investasi yang lebih besar dibandingkan dengan bila menanam dananya pada saham. Nah, misalnya walaupun risikonya cenderung lebih besar
jika dibandingkan bila melakukan investasi secara langsung. Kemudian yang kelima ada diversifikasi. Nah, dengan melakukan perdagangan opsi dapat memberikan kesempatan kepada pemodal untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan tujuan untuk memperkecil risiko investasi portofolio. Kemudian yang terakhir ada penambahan pendapatan. Nah, pemodal yang memiliki saham dapat memperoleh tambahan pemasukan selain dari dividen, yaitu dengan menerbitkan call option atas saham yang mereka beli. Next. Kemudian ada persamaan dan perbedaan opsi dengan saham. Nah, menurut Bapepam tahun 2003, terdapat beberapa persamaan antara saham dengan opsi, yaitu persamaan yang pertama yaitu ada antara saham dan opsi. Keduanya ini dapat dicatatkan di bursa efek, sehingga proses jual dan belinya ditangani dengan cara yang sama oleh broker. Kemudian persamaan yang kedua yaitu opsi serta saham ini diperdagangkan dengan membuat bid dan offer. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu pemodal opsi dan saham mempunyai kemampuan untuk mengamati pergerakan harga, volume perdagangan, serta informasi lainnya dari hari ke hari bahkan per menit. Nah, kemudian perbedaan antara saham dengan opsi ini yang pertama yaitu opsi ini tidak seperti saham. Nah, suatu opsi mempunyai batasan umur karena saham dapat kita pegang untuk memperoleh kenaikan atas nilai saham. Sementara opsi ini mempunyai tanggal jatuh tempo. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tidak ada jumlah yang tetap mengenai banyaknya opsi terhadap underlying aset tertentu. Kemudian yang ketiga, bagi pemegang saham akan mempunyai hak suara atau dividen, sementara pada opsi hanya memperoleh manfaat dari pergerakan saham atau underlying asetnya saja. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian transaksi pada opsi secara umum itu berupa penyerahan secara tunai atau cash, sedangkan pada penyelesaian transaksi pada perdagangan saham umumnya berupa penyerahan secara fisik atau saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang payoff dan laba dari opsi. Yang pertama, payoff dan laba untuk opsi beli. Nah, laba yang diperoleh pembeli merupakan rugi bagi penjual dan sebaliknya. Laba yang diperoleh oleh penjual merupakan rugi bagi pembeli. Payoff untuk membeli opsi dapat dihitung dengan menggunakan opsi untuk membeli saham pada harga yang sudah ditentukan. Pada gambar payoff untuk opsi penjual opsi di sebelah kanan, jika harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan exercise, maka akan lebih murah membeli saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi. Jika harga saham di pasar lebih rendah atau sama dengan harga exercise-nya, maka opsi tersebut tidak akan digunakan, sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff adalah 0. Lalu untuk payoff untuk penjual opsi beli, akan diuntungkan dengan menggunakan opsi jika harga pasar saham lebih besar dibandingkan dengan harga exercise dengan payoff pasar lebih besar daripada exercise-nya. Lalu next, payoff dan laba dari opsi jual. Pembeli opsi jual akan menggunakan opsi untuk menjual sahamnya pada harga yang sudah ditentukan atau exercise price. Untuk gambar payoff penjual opsi beli, jika harga saham di pasar lebih tinggi atau sama dengan nilai exercise, maka akan lebih murah menjual saham langsung di pasar dibandingkan dengan menggunakan opsi jualan. Lalu untuk payoff untuk penjual opsi, jika harga pasar lebih tinggi atau sama dengan harga exercise, maka opsi jual tidak akan digunakan sehingga tidak terjadi payoff atau nilai payoff-nya adalah 0. Lalu mekanisme perdagangan opsi. Yang pertama, persyaratan saham induk. Saham induk harus tercatat di bursa sekurang-kurangnya 12 bulan. Lalu transaksi dalam 12 bulan terakhir menunjukkan frekuensi transaksi per bulan lebih dari 2000 dan intraday fatality-nya lebih dari 5% dan harga sahamnya lebih dari Rp500 dan kapasitas pasarnya lebih dari 500 miliar. Lalu kedua, hal-hal umum. Dalam hal-hal umum ini
pelaksanaan perdagangan menggunakan fasilitas JATS, yaitu Jakarta Accounting Trade Center. Yang kedua, hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang sudah menjadi anggota clearing opsi saham KPI. Lalu anggota bursa wajib terlebih dahulu menyetor anggunan. Lalu anggota bursa wajib membuka rekening opsi saham untuk setiap nasabah. Dan terakhir, anggota bursa dikenakan sanksi suspensi wajib, yaitu melakukan transaksi saling hapus. Lalu jam perdagangannya itu 5 hari jam kerja bursa, dari Senin sampai Kamis. Sesi pertama jam 9.30 sampai jam 12, sesi kedua jam 13.30 sampai jam hari Jumat 9 sampai 10, sesi kedua jam 14.00 sampai 16.00. Lalu selanjutnya Wake Moving Average Price. Nah, WMA terbit setiap 15 menit dengan menggunakan data transaksi 30 menit sebelumnya. Jadwal penerbitan WMA sama 5 hari bursa. Sesi pertama pada hari Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 12, lalu sesi kedua jam 13.45 sampai jam 16.00. Hari Jumat sesi pertama jam 10 sampai jam 11.30, lalu sesi kedua jam 14.15 sampai jam 16.00. Lalu pesanan nasabah. Setiap pesanan wajib tercatat di bagian pemasaran termasuk jenis transaksinya dan status posisi pesanan. Bentuk orderannya yaitu short, open long, close short, dan close long. Satuan perdagangan dan fraksi umum yaitu satuan perdagangannya satu kos sama dengan 10.000 opsi saham dan fraksi premium sebesar Rp1. Lalu selanjutnya penerapan seri kos. Awal periode perdagangan ditetapkan 7 seri call dan 7 seri put opsi atas 1 underlying stock. Lalu 7 seri itu terdiri dari 3 outline out the money, 3 seri in the money, dan 1 at the money. Lalu bursa dapat menetapkan suatu seri cost baru sebelum berakhirnya periode perdagangan cost apabila dilakukan automatic exercise. Lalu pengakhiran seri cost. Apabila WMA melebihi batas WMA, berakhirnya masa berlaku, dan adanya tindakan korporasi dan internal atau rentang strike price. Dapat dilihat di tabel. Lalu tawar-menawar dan transaksi bursa. Setiap order terlebih dahulu divalidasi oleh KPI. Lalu teknis perdagangan cost sama dengan teknis perdagangan ekuitas di pasar reguler. Lalu selanjutnya automatic exercise dan likuidasi. Nah, penyelesaian transaksi exercise dan automatic exercise ini dilakukan oleh KPI pada hari bursa berikutnya setelah transaksi atau H+1 sesuai dengan peraturan KPI. Lalu transaksi automatic exercise dilakukan oleh KPI untuk kepentingan taker. Terakhir, KPI melakukan likuidasi semua posisi seri cost apabila masa berlaku seri cost berakhir. Yang selanjutnya, strategi perdagangan opsi. Nah, dalam strategi perdagangan opsi ini terdapat 5. Yang pertama, naked strategi. Naked strategi ini merupakan strategi perdagangan opsi yang memilih 1 atau 4 posisi, yaitu sebagai pembeli call, penjual call, pembeli put, dan penjual put option. Disebut dengan naked strategi ini karena strategi ini tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang dapat mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Pemilihan posisi yang akan diambil, investor akan tergantung dari estimasi mengenai kondisi pasar yang akan datang. Misalnya perkiraan kondisi pasar sangat baik, maka strategi yang bagus adalah untuk membeli call opsinya. Sedangkan perkiraan kondisi pasar yang agak baik dan agak buruk, strategi yang digunakan adalah menjual put opsinya. Lalu perkiraan kondisi pasar yang sangat buruk, strategi
digunakan adalah untuk membeli put opsinya. Lalu strategi kedua, hedge strategi. Pada hedge strategi ini, investor selain mengambil satu posisi dalam perdagangan opsi, investor juga mengambil posisi yang lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan opsi tersebut. Tujuannya untuk mengurangi kerugian jika terjadi pergerakan harga yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hedge strategi ini terbagi menjadi dua, covered call writing strategi dan protective put buying strategi. Strategi ketiga, straddle strategi. Straddle strategi ini dilakukan dengan cara membeli atau menjual berupa call opsi yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Strategi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu strategi long straddle dan short straddle. Strategi long straddle ini akan memberikan keuntungan jika pergerakan harga saham yang memadai untuk baik untuk kenaikan harga maupun penurunan harga. Lalu strategi short straddle, strategi ini digunakan oleh investor yang mempunyai estimasi bahwa pergerakan harga saham tidak terlalu besar atau harga saham relatif tidak berubah. Lalu strategi keempat, strategi kombinasi. Nah, strategi kombinasi ini sama seperti straddle, yaitu mengkombinasikan call dan put option dengan patokan saham yang sama, tetapi strike price dan expiration date-nya masing-masing opsi tersebut berbeda. Lalu strategi kombinasi ini juga bisa dilakukan dengan cara membeli atau menjual kedua opsi secara bersama-sama. Lalu yang terakhir ada spread strategi. Nah, pada spread strategi ini, investor membeli satu seri dalam jenis opsinya dan secara simultan menjual seri lainnya dalam kelas opsi yang sama. Opsi dikatakan dalam satu kelas jika sekelompok opsi mempunyai patokan saham yang sama. Strategi spread ini dapat digunakan oleh investor dengan berbagai variasi, di antara spread waktu, spread vertikal, bull spread, dan bearish spread. Lalu selanjutnya penilaian opsi. Nah, penilaian opsi terhadap opsi ini perlu dilakukan untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu opsi dan selanjutnya akan digunakan untuk menentukan harga saham. Dalam penilaian opsi terkadang menemukan situasi di mana premi opsi melebihi nilai intrinsik opsinya. Nah, kelebihan ini disebut dengan nilai waktu atau premi waktu. Nah, nilai intrinsik dan premi waktu ini adalah nilai ekonomis jika opsi tersebut dilaksanakan. Jika tidak ada nilai ekonomis yang positif dari suatu opsi itu, maka nilai intrinsik opsi tersebut adalah 0. Kalau opsi akan mempunyai nilai intrinsik yang positif jika harga saham lebih besar dari strike price-nya atau besar nilai intrinsik tergantung dari selisih antara harga saham yang sebenarnya dengan harga strike price. Tetapi jika harga strike price-nya lebih besar dari harga saham, maka nilai intrinsik dari call opsi adalah 0. Ada beberapa istilah pada nilai intrinsik dan premi waktu. Yang pertama, jika strike price suatu call opsi lebih besar dari harga saham, maka opsi itu dikatakan out of the money. Bila strike price besarnya sama dengan harga saham, maka opsi itu dikatakan dengan at the money. Nah, lalu opsi yang berada pada posisi baik at the money akan mempunyai nilai intrinsik sebesar 0 karena keduanya tidak memberikan keuntungan kepada pembeli opsi jika opsi tersebut dilaksanakan. Untuk tabel berikut adalah nilai intrinsik sebuah opsi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi opsi. Ada 6 jenis faktor yang mempengaruhi nilai opsi, mempengaruhi harga opsinya. Yang pertama harga saham, lalu kedua strike price, yang ketiga expiration date, lalu volatilitas harga yang diharapkan, tingkat suku bunga jangka pendek, dan dividen yang diharapkan. Adapun dampak adanya peningkatan pada masing-masing faktor. Yang ada harga call opsi dan harga put opsi. Yang pertama untuk harga saham, untuk call opsi jika harga saham naik, maka harga opsi akan meningkat karena nilai intrinsiknya bertambah. Sebaliknya pada put opsi, jika harga naik, maka harga opsi itu akan turun karena nilai intrinsiknya menurun. Untuk strike price, untuk call opsi, jika strike price naik, maka harga opsinya akan menurun karena nilai intrinsiknya juga menurun. Sebaliknya pada put opsi, jika strike price-nya naik, maka harga opsi itu akan
turun karena nilai intrinsiknya bertambah. Lalu expiration date dari opsi ini, sebuah opsi ini tidak memiliki nilai apapun, sehingga jika semua faktor lain tetap, maka semakin lama expiration date-nya sebuah opsi akan makin tinggi harga opsi tersebut. Jadi jika expiration date-nya meningkat, maka call opsinya akan meningkat. Kalau volatilitas harganya menurun, maka harga put opsinya akan menurun. Lalu yang kelima, tingkat suku bunga jangka pendek. Nah, di tingkat suku bunga ini, jika tingkat suatu bunga bebas risiko meningkat, maka harga-harga saham juga akan mengalami kenaikan. Sehingga pada tingkat suku bunga bebas risiko jangka pendek yang tinggi, investor akan semakin tertarik untuk membeli call option dibandingkan dengan membeli saham, dan hal ini menyebabkan harga call opsi naik, dan sebaliknya pada put opsi. Yang keenam, dividen yang diharapkan. Kemungkinan sebuah saham memberikan dividen akan cenderung menurunkan harga dari call opsi dari saham tersebut, karena investor lebih tertarik untuk membeli saham itu daripada membeli opsinya. Sebaliknya pada put option, adanya dividen akan cenderung meningkatkan harga opsi tersebut. Lalu model Schools ini merupakan model penilaian call opsi yang telah banyak diterima oleh masyarakat keuangan. Model ini dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Schools. Rumus yang digunakan tidak begitu kompleks dan bahkan sudah tersedia pada kalkulator dan komputer yang ada di zaman sekarang. Model Black-Scholes ini menggunakan 5 variabel, yaitu harga saham, strike price, expiration date, tingkat bunga, dan volatilitas harga saham. Berikut ada rumus dari model Black-Scholes. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada contoh soal opsi jual dan opsi beli. Nah, yang pertama, dengan keyakinan harga saham BCA akan naik, Bapak Aris memerintahkan brokernya untuk membeli satu kontrak call option bulan Oktober pada BCA dengan strike price 2.500. Kemudian setelah adanya proses tawar-menawar, premium opsi di bursa adalah 225. Nah, kemudian Bapak Aris wajib menyediakan dana pembelian sebanyak 225 dikali dengan 10.000 saham per kontrak, sama dengan hasilnya 2.250.000, kemudian ditambah dengan komisi yang akan diberikan kepada broker. Nah, untuk pembahasan mengenai kasus tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama, pada kasus ini terdapat 3 aksi lanjutan yang mungkin dilakukan oleh Bapak Aris. Kemudian yang pertama yaitu opsi berakhir begitu saja tidak bernilai. Next. Nah, yang dimaksud dengan opsi berakhir begitu saja, misalkan harga saham BCA pada expiration date yang jatuh pada hari terakhir bulan Oktober adalah 2.200. Call option memberi hak pada Bapak Aris sebagai pemegangnya untuk membeli saham BCA pada harga 2.500. Nah, karena Bapak Aris dapat membeli BCA di pasar saham pada harga 2.200, maka Bapak Aris tentunya tidak akan melakukan hak belinya. Kemudian untuk aksi kedua yaitu opsi mungkin dilaksanakan. Yang mana yang pertama yaitu jika harga saham BCA naik, Bapak Aris dapat melakukan exercise dengan membayar uang tebusan sebanyak 2.500 dikali dengan 10.000 lembar saham, yang mana hasilnya adalah 25 juta dan menerima 10.000 saham BCA. Kemudian untuk yang kedua, misalkan harga BCA naik menjadi 2.800, sebelum terjadinya jatuh tempo, Bapak Aris melakukan hak beli 10.000 saham BCA pada harga 2.500 dan dapat segera menjualnya pada harga 2.800. Nah, Bapak Aris akan memperoleh keuntungan sebesar 2.800 dikali 10.000 saham, kemudian dikurangi dengan hasil dari 2.500 dikali dengan 10.000 saham dan ditambahkan 2.250 pembelian opsi, yang mana hasilnya
yang didapatkan adalah 750.000 di luar komisi broker. Kemudian yang ketiga yaitu BEI telah menetapkan untuk tidak menggunakan penyelesaian tidak menggunakan penyelesaian secara fisik ketika pemegang call option melaksanakan haknya. Penyelesaian dilakukan secara tunai dan Bapak Aris sebagai pemegang call option akan memperoleh premium exercise call per saham secara tunai sebesar selisih antara WMA atau Week Moving Average dengan strike price. Kemudian yang keempat yaitu WMA untuk harga saham induk merupakan harga rata-rata di bobot volume lembar yang ditransaksikan selama periode 30 menit. Nah, di BEI ini WMA akan muncul setiap 15 menit setiap harinya. Nah, untuk contoh sederhana dari aksi kedua ini yaitu misalnya WMA atas saham BCA ini adalah 2.750. Ketika Bapak Aris melaksanakan haknya, dia akan memperoleh premium exercise call sebesar 2.750 dikurangi dengan 2.500 yang mana hasilnya yaitu 250 dikalikan 10.000 lembar saham yang dan menemukan hasil 2.500.000. Kemudian untuk aksi yang ketiga yaitu opsi dapat dijual di pasar sekunder. Nah, jika harga saham BCA naik, nilai atau harga call option juga akan naik. Nah, Bapak Aris dapat menjual call option yang dimilikinya kepada investor lain di pasar sekunder. Next. Kemudian untuk contoh call option yang kedua, semisal harga saham PTA saat ini adalah 9.000, Bapak Aris bersedia membayar call option yang ditawarkan tersebut dengan premi opsi sebesar 500. Nah, jika pada tahun depan, yaitu pada saat terjadinya exercise harga saham menjadi 11.000, maka Bapak Aris akan memperoleh keuntungan sebesar 500. Nah, keuntungan tersebut diperoleh dari uraian sebagai berikut, yang mana nilai opsi pada saat exercise yaitu 11.000 dikurangi 10.000 mendapatkan hasil 1.000. Kemudian premi yang dibayar yaitu 500. Kemudian laba rugi yaitu hasil dari exercise tadi 1.000 dikurangi 500 sehingga mendapatkan hasil 500. Nah, bila harga saham pada tahun depan menjadi 12.000, maka Bapak Aris akan memperoleh laba sebesar 1.500 pada saat harga saham hanya 10.000, Bapak Aris mengalami kerugian sebesar 500. Nah, berikut akan dijelaskan di tabel, bisa dilihat di tabel yang ditampilkan di slide. Nah, berdasarkan tabel laba rugi yang ada di slide, diketahui call option dibeli dengan harga 500 pada berbagai tingkat harga, sedangkan untuk exercise price-nya sebesar 10.000. Nah, pada kolom terakhir pada tabel laba rugi tersebut, bila digambarkan dalam grafik dengan menggunakan sumbu datar harga saham, akan tampak seperti gambar yang ada di slide. Nah, selanjutnya untuk contoh dari put option sendiri, misalnya dengan membeli put option, Bapak Aris bisa menjual saham PTA kepada Ibu Murni dengan harga 10.000 dengan jangka waktu 1 tahun yang akan datang. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka dapat diketahui bahwa waktu yang tepat untuk Bapak Aris melakukan exercise pada opsi tersebut adalah ketika harga saham PTA pada saat jatuh tempo di bawah 10.000. Kemudian pada saat harga saham PTA misalnya berada di angka 8.000, akan datang ke pihak yang menerbitkan put option tadi dan memintanya untuk membeli saham PTA sebanyak 8.000. Nah, maka sesaat sebelum put option ini dilakukan exercise, nilai opsi tersebut adalah 2.000, selisih antara 10.000 dengan 8.000, namun sebaliknya, pada saat harga saham PTA berada di atas exercise price, maka nilai put option akan sama dengan 0. Pada berbagai tingkat saham, maka laba rugi dengan membeli put option dengan harga premi 500 akan disajikan pada tabel seperti yang ada di slide. Nah, nilai tertinggi put option adalah pada saat harga saham sebesar Rp0. Pada saat itu nilai put option akan sebesar 10.000 sama dengan exercise price-nya. Nah, hal yang sama dapat dilakukan bila misalnya
harga put option adalah sebesar 500. Nah, keadaan tersebut dapat digambarkan dalam grafik next seperti yang ada di slide. Grafik yang sebelah kiri, balik. Kemudian untuk grafik yang sebelah kanan, grafik yang sebelah kanan itu menggambarkan jika keadaan antara put option dan call option itu digabungkan, maka akan terlihat seperti grafik yang di sebelah kanan. Next. Nah, kemudian untuk kemudian untuk grafik yang sekarang ada di slide itu merupakan nilai opsi bagi yang saya jelaskan, gambar grafik yang telah ditampilkan sebelumnya itu menjelaskan nilai opsi bagi pihak yang membeli. Sedangkan untuk pihak yang menerbitkan atau menjual opsi, maka nilai bagi penerbit opsi adalah kebalikan dari nilai opsi bagi pembeli opsi. Nah, kebalikan dari nilai opsi yang bertindak sebagai pembeli tadi ya tampak seperti pada gambar yang ada di slide. Next. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh return opsi. Nah, Bapak Aris membeli sebuah kontrak call option sebesar 10.000 saham PTA dengan harga strike price 500. Nah, pada harga 200.000, jika harga saham naik menjadi 600 per lembar sebelum terjadinya expiration date, pertanyaan yang muncul, apakah Bapak Aris seharusnya melakukan exercise? Kemudian jika Bapak Aris melakukan exercise, berapa persen return atas investasi tersebut? Namun kebalikannya, jika Bapak Aris tidak melakukan exercise, berapa persen return atas investasi tersebut? Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas dengan penjelasan bahwa besarnya satu cost di BEI adalah 10.000 lembar saham. Nah, jika Bapak Aris melakukan exercise opsi, maka akan memperoleh nilai Rp100 dikali 10.000 lembar saham dikurangi dengan 200.000 harga pembelian call option, sehingga total keuntungan sebesar 800.000 dibagi dengan 200.000 sehingga mendapatkan hasil 400%. Nah, jika Bapak Aris tidak melakukan exercise, beliau mengalami kerugian sebesar 200.000 dari harga pembelian call option sehingga rugi 100%. Oleh karena itu, Bapak Aris pada kasus ini, Bapak Aris sebaiknya melaksanakan hak belinya. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbandingan return opsi dan saham. Nah, contohnya yaitu Ibu Murni membeli 10.000 saham PTB pada harga 500 per lembar. Jika harga saham PTB turun menjadi 400 per lembar, berapa persen return atas investasi Ibu Murni? Kemudian jika harga saham turun menjadi Rp400, apakah Ibu Murni seharusnya melakukan exercise? Jika Ibu Murni melakukan exercise, berapa persen kira-kira return atas investasi yang dilakukan Ibu Murni? Nah, jika tidak melakukan exercise, berapa persen pula return atas investasi yang telah dilakukan Ibu Murni? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dibahas dengan jika harga saham turun menjadi Rp400 per lembar, Ibu Murni mendapatkan rugi sebesar 400 dikurangi 500 dibagi dengan 500, sehingga mendapatkan hasil 20%. Jika Ibu Murni melakukan exercise opsi, maka dia akan mengalami kerugian sebesar 400 dikurang 500 dikali 10.000 lembar saham sama dengan 1 juta ditambah dengan 200.000 dari harga pembelian call option. Jadi total kerugian yang Ibu Murni dapatkan yaitu sebesar 1.200.000 dibagi dengan 200.000 yaitu menjadi 600%. Jika Ibu Murni tidak melakukan exercise, dia akan membayar harga pembelian call option sebesar 200.000 sehingga ruginya mencapai 100%. Next. Kemudian contoh keuntungan dan kerugian opsi beli. Nah,
misalnya seorang investor memiliki call option terhadap saham PTA dan strike price ditetapkan sebesar Rp1.000. Nah, harga saham PTA pada saat itu Rp1.000. Kemudian harga premi opsi tersebut adalah Rp50. Nah, pada kasus ini terdapat dua skenario. Yang pertama yaitu pada saat expiration date harga saham PTA sebesar Rp1.050. Kemudian untuk skenario kedua yaitu pada saat expiration date harga pasar saham PTA sebesar Rp950. Nah, berdasarkan kedua skenario di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada skenario pertama investor pemegang call option dikatakan mencapai titik impas atau tidak untung dan tidak juga mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena harga saham pada expiration date sama dengan strike price ditambah premi opsi. Sedangkan pada skenario kedua, investor yang memegang call option mengalami kerugian maksimum sebesar harga premi opsi yaitu Rp50. Nah, karakteristik keuntungan dan kerugian call option ini sedikit berbeda dengan karakteristik keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika investor ini membeli saham. Jika kerugian investor yang membeli call option bersifat terbatas, kerugian investor yang membeli saham bersifat tidak terbatas. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada gambar next. Coba balik bang, gambarnya kayaknya kecepatan deh. Yang ini. Ya, ini. Gambarnya seperti ini. Kemudian untuk tabelnya, next. Bisa dilihat pada slide. Nah, pada tabel dan gambar yang telah disajikan tadi, menunjukkan bahwa investor yang membeli saham PTA akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1 untuk setiap kenaikan harga saham PTA sebesar Rp1. Nah, demikian juga dengan kerugian yang akan dialami oleh investor tersebut setiap penurunan harga saham sebesar Rp1, maka investor juga akan mengalami kerugian sebesar Rp1. Nah, penjelasan tersebut akan diperjelas dengan melihat gambar profil keuntungan yang akan ditampilkan, yang tampil pada slide. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh penjual call option adalah sebesar premi opsi yaitu Rp50, sedangkan kerugian maksimum yang bisa dialami penjual call option tidak terbatas karena ditentukan oleh harga tertinggi yang bisa dicapai saham PTA sampai dengan expiration date. Apabila keuntungan atau kerugian yang diperoleh pembeli dan penjual call option dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 0. Hal ini dikarenakan kerugian yang dialami penjual call option ini merupakan keuntungan bagi pembeli. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh keuntungan dan kerugian opsi jual. Nah, misalnya seorang investor membeli put option terhadap saham PTB dengan maturitas 1 bulan dan strike price ditetapkan sebesar 1.000. Put option tersebut dijual dengan harga Rp50 dan harga saham PTB pada saat ini adalah Rp1.000. Agar dapat melihat profil risiko dan return pembeli put option, maka dilakukan perbandingan keuntungan atau kerugian antara pembeli put option dengan investor yang melakukan short selling terhadap saham PTB. Short selling sendiri merupakan transaksi yang memungkinkan seseorang membuat order penjualan atas suatu saham tertentu dengan keyakinan bahwa suatu saham akan menurun meskipun tidak memiliki saham tersebut secara fisik. Nah, berikut merupakan gambar profil kerugian atau keuntungan pembeli put option versus investor yang melakukan short selling. Kemudian berikut merupakan tabel profil kerugian keuntungan pembeli put option dan investor yang melakukan short selling. Nah, pada gambar dan tabel di atas terlihat bahwa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh pembeli put option ini
bila harga saham turun sampai dengan angka 0, sedangkan kerugian maksimalnya sebesar premi put option. Nah, sedangkan untuk investor yang melakukan short selling akan mengalami keuntungan atau kerugian yang sama besarnya dengan penurunan atau kenaikan harga saham yang dapat dijelaskan pada gambar yang tampil pada slide berikut. Next. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka dapat terlihat bahwa kerugian maksimum yang dapat ditanggung penjual put option adalah tidak terbatas tergantung dengan kenaikan harga saham pada expiration date. Keuntungan maksimum dari penjualan put option ini hanya sebesar premi opsi, sedangkan keuntungan maksimum dari pembeli put option adalah tidak terbatas tergantung pada penurunan harga saham, dan kerugian maksimumnya hanya sebesar premi opsi. Kemudian, jika keuntungan penjual put option ini dijumlahkan dengan kerugian pembeli put option, maka jumlahnya adalah 0. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan perdagangan opsi. Contoh perdagangan opsi yaitu contoh strategi perdagangan opsi. Yang pertama, strategi naked. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat 4 skenario kondisi pasar yang mungkin diperkirakan oleh investor. Strategi membeli call opsi ini menunjukkan bahwa investor mempunyai perkiraan bahwa kondisi pasar sangat baik. Dengan adanya kondisi pasar yang sangat baik ini merupakan strategi membeli call opsi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal jika harga saham mengalami kenaikan, dan pada saat yang sama kerugian maksimal yang dapat dialami hanya sebesar premi opsinya. Nah, dalam skenario yang lainnya, jika investor percaya bahwa harga beberapa saham akan mengalami penurunan atau berubah tetapi tidak banyak, maka investor akan memilih menjual opsinya. Strategi membeli put option merupakan strategi yang berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimal dan penurunan harga saham di masa datang, serta membatasi kerugian jika ternyata harga di saham di masa mendatang mengalami kenaikan. Lalu untuk contoh kasus covered call writing strategi. Di sini Bapak Aris mempunyai saham PT ABC sebanyak 100 lembar dan harga saham PT ABC sekarang adalah Rp1.000. Nah, nilai total yang dimiliki Bapak Aris adalah 100.000. Misal pada saat itu call opsinya untuk 100 lembar PT saham ABC pada strike price-nya sebesar Rp1.000 dan dapat dijual pada harga Rp5.000. Jika kemudian Bapak Aris memutuskan untuk tetap memiliki 100 lembar saham PT ABC dan menjual satu call opsi, maka keuntungan atau kerugian dari strategi tersebut akan dipengaruhi oleh harga saham PT ABC. Nah, untuk salah satu skenario yang bisa terjadi adalah jika harga saham PT ABC per lembarnya lebih besar dari 1.000, maka pembeli call opsi akan melaksanakan opsi tersebut dan membayar penjual opsi sebesar Rp5.000. Nah, sebanyak 100 lembar saham PT ABC yang dimiliki Bapak Aris akan dibeli oleh pembeli opsi dengan harga 100.000, sehingga Bapak Aris akan memperoleh uang sebesar 105.000. Pada kenyataannya, Bapak Aris dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dari 105.000 karena Bapak Aris mempunyai kesempatan untuk menginvestasikan kembali uang 5.000 yang didapat dari hasil penjualan opsinya. Sehingga keuntungan minimum yang diperoleh Bapak Aris ketika harga saham PT ABC per lembar lebih besar dari 1.000 adalah sebesar Rp5.000. Lalu selanjutnya contoh kasus protective put buying strategi. Nah, di sini Ibu Murni mempunyai saham PT XYZ sebanyak 100 lembar dan harga saham PT XYZ sekarang adalah Rp1.000. Nah, nilai total portofolio yang dimiliki Ibu Murni adalah 100.000. Nah, pada saat itu put option untuk 100 lembar saham PT XYZ pada strike price sebesar Rp1.000 dan dapat dijual pada harga Rp5.000. Nah, pada saat expiration date, pembahasan mengenai kasus tersebut dapat dilihat dari keuntungan atau kerugian yang dapat diperoleh Ibu Murni seperti berikut ini. Jika harga saham PT XYZ per lembarnya lebih besar dari 1.050, maka Ibu Murni tidak akan melaksanakan opsinya sehingga memperoleh keuntungan dari strategi protective
put buying yang dilakukannya. Nah, sebagai contoh, PT saham XYZ di pasar ternyata Rp1.000, maka nilai pasar dari 100 lembar saham yang dimiliki adalah Rp110.000, sehingga keuntungan yang diperoleh Ibu Murni adalah selisih nilai pasar saham yang memiliki pada expiration date dengan sebelum dikurangi harga opsi yang dibayar atau sebesar Rp5.000 dari hasil 110.000 dikurangi 10.000 dikurangi 5.000. Lalu selanjutnya contoh kasus covered call writing strategi. Nah, di sini Bapak Aris mempunyai saham PT ABC sebanyak 100 lembar dan harga adalah Rp1.000. Nilai total yang dimiliki Bapak Aris adalah 100.000. Misal pada saat call option untuk 100 lembar saham PT ABC pada strike price Rp1.000 dapat dijual pada harga Rp5.000. Jika kemudian Bapak Aris memutuskan untuk tetap memiliki 100 lembar saham PT ABC dan menjual satu call opsinya, maka keuntungan atau kerugian dari strategi tersebut akan dipengaruhi oleh harga saham PT ABC. Seperti ilustrasi pada gambar di PowerPoint. Lalu contoh kasus protektif put buying strategi. Nah, Ibu Murni mempunyai saham PT XYZ sebanyak 100 lembar dan harga saham PT XYZ sekarang adalah Rp1.000. Nilai total portofolio yang dimiliki Ibu Murni adalah Rp100.000. Nah, pada saat itu put option untuk 100 lembar saham PT XYZ pada strike price sebesar Rp1.000 dapat dijual pada harga Rp5.000 pada saat expiration date. Nah, ini dapat dijelaskan, Pak. Dilihat ilustrasinya di gambar di slide. Lalu straddle strategi. Straddle strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual, baik berupa call opsi maupun put option yang mempunyai saham patokan, expiration date dan strike price yang sama. Strategi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan strategi long straddle dan short straddle. Langsung ke contoh kasus strategi long straddle. Bapak Aris dapat menerapkan long strategi dengan cara membeli call dan put opsi terhadap saham PT ABC. Dan kedua opsi tersebut memiliki expiration date dan strike price yang sama. Misal, kedua opsi tersebut memiliki strike price sebesar Rp1.000 dan expiration date-nya 1 bulan. Nah, kedua opsi tersebut saat dibeli diasumsikan sedang berada di posisi at the money, di mana harga saham sekarang sama dengan strike price. Nah, sedangkan harga call dan put opsi tersebut adalah 50 dan 25. Ilustrasi dari contoh kasus strategi long trade ini dapat dilihat pada gambar di slide. Lalu contoh kasus strategi short straddle. Dengan menggunakan contoh yang sama seperti long straddle, Bapak Aris mempunyai estimasi bahwa harga saham PT ABC akan mengalami pergerakan tapi tidak akan mencapai titik di harga di atas 1075 atau di bawah 925. Kemudian Bapak Aris menggunakan strategi short straddle, yaitu dengan menjual call dan put option saham PT ABC dengan expiration date dan strike price yang sama, sehingga jika estimasinya benar, harga saham PT ABC tidak lebih dari 1075 atau tidak kurang dari 925 pada saat expiration date. Maka Bapak Aris akan memperoleh keuntungan sebesar harga kedua opsi tersebut, yaitu sebesar 75. Lalu spread strategi. Pada strategi ini investor akan membeli satu seri dalam satu jenis opsi dan secara simultan akan menjual seri lainnya ke dalam kelas opsi yang sama. Sebagai contoh, spread strategi ini mempunyai yaitu saham PT XYZ mempunyai dua kelas opsi, yaitu put opsi dan semua call option yang menggunakan saham PT XYZ. Sebagai patokannya, masing-masing kelas tersebut dapat terbagi tersebut dari berbagai strike price dan expiration date yang berbeda. Investor yang menerapkan strategi spread akan membeli satu seri dalam sebuah kelas opsi
dan akan menjual seri lainnya, tetapi opsi tersebut ada dalam kelas opsi yang sama. Posisi menjual dan membeli secara simultan tersebut akan menurunkan risiko seandainya investor hanya membeli atau menjual opsi. Di samping itu, strategi ini juga akan memberikan profit yang lebih besar dibandingkan jika investor hanya membeli atau menjual opsi saja. Lalu selanjutnya contoh penilaian opsi. Contoh pertama, sebuah call opsi dengan strike price sebesar 950 dan harga saham pada saat ini adalah Rp1.000, maka nilai intrinsik dari opsi tersebut adalah 50. Investor yang membeli opsi tersebut akan melaksanakan opsinya, yaitu membeli saham dengan harga 950 dan kemudian ia menjual saham tersebut di pasar dengan harga Rp1.000. Ketika opsi memiliki nilai intrinsik yang positif, maka opsi ini dikatakan in the money. Lalu contoh kedua, sebuah call opsi dengan strike price sebesar Rp1.000 dijual dengan harga 125 pada saat harga saham sebesar Rp1.100. Sehingga premium waktu opsi tersebut sebesar premium waktu sama dengan 125 dikurangi 100, hasilnya 25. Lalu contoh Black-Scholes. Nah, contoh Black-Scholes ini menggunakan model Black-Scholes yang dikembangkan oleh Fisher Black dan Myron Scholes. Nah, Black-Scholes ini hanya memasukkan 5 faktor yang mempengaruhi harga opsi. Yang pertama, strike price atau X sebesar 1000, expiration date T atau 183 hari atau setengah tahun. Lalu harga saham S sebesar 1045 dan volatilitas harga saham yang diterapkan atau standar deviasi sebesar 0,25 dan tingkat bunga bebas risiko R sebesar 10%. Lalu dapat dilihat menghitung Black-Scholes ya. Untuk kesimpulan pada presentasi hari ini adalah opsi merupakan suatu kontrak perjanjian antara dua pihak, yaitu penjual opsi dan pembeli opsi, untuk melakukan transaksi jual beli pada harga dan jangka waktu tertentu. Opsi terdiri dari opsi beli dan opsi jual. Opsi beli merupakan opsi untuk melakukan kontrak pembelian hak untuk membeli sejumlah saham dalam harga dan jangka waktu tertentu. Investor yang membeli opsi beli berharap harga saham naik, sedangkan investor yang membeli opsi jual berharap sahamnya turun. Lalu opsi merupakan satu kontrak atau perjanjian pembeli call opsi atau penjual put opsi dapat memberikan keuntungan bagi investor jika harga saham yang menjadi patokan mengalami kenaikan. Pembelian call opsi akan memberikan keuntungan potensial yang bersifat tidak terbatas dengan kerugian maksimum sebatas premi opsi. Sedangkan penjual put opsi akan memberikan keuntungan terbatas sebesar premi opsi dengan kerugian maksimum ketika harga saham turun menjadi 0. Nah, dalam melakukan perdagangan opsi ini, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh investor, seperti naked strategi, hedge strategi, straddle strategi, lalu strategi kombinasi, dan spread strategi. Selain itu, ada model Black and Scholes yang menentukan harga opsi seperti exercise price, waktu sisa jatuh tempo, deviasi standar, harga saham, dan tingkat suku bunga, dan dividen cash. Nah, adanya model Scholes ini menghitung nilai pasar dari opsi yang menggunakan beberapa asumsi. Nah, sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertanyaan jawab pertama akan dibuka 3 pertanyaan, dan untuk yang bertanya dimohon menyebutkan nama dan NIM ya. Untuk saudara Ratih, Kathleen, dan Reza bisa di untuk saudara Kathleen.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Kathleen dengan NIM 12 17 118. Tadi kan dijelaskan mengenai beberapa strategi. Menurut kelompok, strategi mana yang paling efektif dan atau yang paling baik untuk meminimalisir adanya kerugian? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, untuk saudara Citrun, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Citrun dengan NIM 12 17 135. Saya mau tanya, tadi kan dijelaskan banyak sekali strategi perdagangan opsi ya. Nah, itu saya mau tanya, jika seorang investor mau melakukan long term trade, itu strategi apa yang paling tepat untuk dilakukan? Terima kasih. Untuk saudara Reza, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Reza Antiani dengan NIM 27. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan kelompok sudah menjelaskan tentang materi option. Apa yang disebut dengan warrant dan bagaimanakah contohnya? Baik, akan kami diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Reza. Tadi pertanyaannya apa perbedaan opsi dan warrant ya? Iya, Bel.
Menurut kelompok kami, keluaran itu adalah sejenis opsi di mana pihak yang mengeluarkan bukanlah pihak yang mengeluarkan aset. Misal kemudian kalau opsi itu biasanya digunakan untuk kontrak opsi yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan aset itu sendiri. Terus kemudian istilah opsi juga biasanya dipakai untuk menyebut warrant yang dikeluarkan oleh exchange, contohnya CBOE atau opsi di kasus ini. Sebenarnya hampir sama, cuman bedanya kalau opsi itu pihak yang mengeluarkan itu bukan pihak yang kalau opsi itu digunakan untuk yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan aset itu sendiri, sedangkan kalau warrant itu yang mengeluarkan bukan pihak yang mengeluarkan asetnya. Gitu. Apakah sudah bisa menjawab? Baik, terima kasih Bella. Terima kasih Resa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kathleen. Menurut kelompok, strategi apa yang paling efektif untuk meminimalisir kerugian? Menurut kelompok kami adalah naked strategi, karena naked strategi ini tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang dapat mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Begitu Kathleen, apa dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Terima kasih. Oke. Mohon maaf untuk pertanyaan dari Saudari Citrun, akan kami diskusikan sebentar lagi. Oh iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Ya, baik. Untuk Saudara Citrun, terima kasih telah menunggu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Citrun. Strategi apa yang cocok untuk
melakukan long term trade. Menurut kelompok kami, strategi yang tepat adalah strategi long straddle. Kenapa? Karena strategi ini akan memberikan keuntungan jika terjadi pergerakan harga saham yang memadai, baik untuk kenaikan maupun penurunan harga saham di masa yang akan datang. Seperti itu, Saudara Citrun, apa dapat diterima? Baik, terima kasih Saudara Fadil. Iya, terima kasih. Untuk 3 penanya berikutnya, Ratih, Devina, Saudara Jeremy, dipersilakan. Maaf, untuk Ratih, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratih dengan NIM 1217126. Saya ingin bertanya untuk slide contoh soal dan pembahasan. Kalau nggak salah tadi di slide 34, itu di tabel itu di harga saham 10.000, kerugian yang didapatkan kan 500. Itu kenapa harga di bawah 10.000 kerugiannya tetap 500? Mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Saudara Devina, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Devina dengan NIM 9 ingin bertanya. Tadi dijelaskan yang hedge strategi itu kan ada 2, yang covered call writing strategi sama protective put buying strategi. Apa bisa dijelaskan perbedaan di antara keduanya? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Saudara Jeremy, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jeremy dengan NIM 1217117. Saya ingin bertanya mengenai apa itu underlying asset. Terima kasih. Iya, akan kami diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Ratih, saya akan mencoba untuk menjawab. Pada tabel tadi itu kan diketahui kerugian pada nilai pada harga saham 10.000 ada 500. Kemudian untuk harga saham di bawah 10.000 kerugiannya tetap 500. Itu dikarenakan angka kerugian yang akan diterima itu maksimum angka kerugian yang akan diperoleh hanya bisa sebesar jumlah uang yang dibayarkan dalam kontrak opsi. Nah, tadi kan diketahui bahwa jumlah yang dibayarkan oleh Bapak Aris dalam kontrak opsi yaitu 500. Jadi sehingga 500 itu merupakan batas kerugiannya. Jadi walaupun harganya semakin rendah, batas kerugiannya hanya akan tetap stuck di 500. Seperti itu. Apakah bisa menjawab dari Saudari Ratih? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Devina. Perbedaan dari protective put buying strategi dengan covered call writing strategi. Nah, perbedaannya itu ada pada jika harga saham mengalami penurunan, maka investor akan mengalami kerugian. Dan tetapi
kerugian itu masih dapat mempunyai kesempatan mendapatkan keuntungan dari investasi kembali kepada pendapatan yang diperoleh dari penjualan call opsi. Nah, untuk di protective put buying strategi ini tidak mendapatkan, jika mengalami kerugian tidak mendapatkan keuntungan seperti di covered call writing strategi begitu. Apakah bisa menjawab, Saudara Devina? Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Jeremy. Apa itu underlying asset? Nah, underlying asset itu adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif. Nah, derivatif sendiri adalah instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda. Nah, pada underlying asset ini juga ada aset underlying aset ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi item dalam perjanjian yang memberikan nilai kontrak. Nah, underlying aset ini mendukung keamanan yang terlibat dalam perjanjian di mana para pihak yang terlibat setuju untuk bertukar sebagai bagian dari kontrak derivatif itu sendiri. Untuk Saudara Jeremy, apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk 3 penanya selanjutnya. Sudah berapa sih lagi? 3. Siapa? Oh, 3 penanya selanjutnya. Dewi, Risna, Magda. Silakan untuk Saudari Dewi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Dewi Kasana dengan NIM 1217110 ingin bertanya kepada kelompok, apa manfaat atau keuntungan yang didapat oleh investor dalam berinvestasi di kontrak opsi saham? Terima kasih. Selanjutnya untuk Saudari Risna dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risna Kul dengan NIM 1217128. Saya akan bertanya, menurut kelompok kalian, apakah opsi itu lebih menguntungkan daripada saham? Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk Saudari Magda dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Magdalena dengan NIM 20. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang menjadi keuntungan atau kerugian investor apabila investor memilih opsi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk 3 pertanyaan akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Risna. Apakah opsi itu lebih menguntungkan daripada saham? Menurut kelompok kami menguntungkan karena opsi itu jika kita bisa mereview market dan bisa menerapkan strategi yang optimal, maka akan mendapatkan profit yang sesuai kondisi market tersebut. Serta bisa merubah kondisi rugi menjadi untung jika hasil analisa kita tepat arah yang disebabkan oleh new tertentu. Apakah bisa diterima dari Rita? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dewi. Tadi menanyakan keuntungan menggunakan opsi. Nah, keuntungan menurut kelompok kami, keuntungan ketika menggunakan opsi yaitu bisa membeli suatu saham hanya dengan menggunakan modal yang tidak begitu besar. Nah, jadi bisa hanya membeli nilai kontraknya saja. Selain itu, keuntungan yang diperoleh juga lebih besar daripada kita membeli sahamnya secara langsung. Nah, hanya saja perbedaannya dalam opsi ketika mempunyai opsi itu mempunyai batas waktu tertentu, sedangkan pada saham kita tidak mempunyai batas waktu tertentu untuk menjualnya kembali. Untuk Saudari Dewi, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mohon maaf, untuk Saudari Magda, apakah pertanyaannya bisa diulangi lagi? Baik, jadi pertanyaan saya, apakah yang menjadi keuntungan atau kerugian ketika investor memilih opsi? Terima kasih. Sebentar ya, untuk Saudari Magda, apakah bisa ditunggu sebentar? Ya.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Magda. Nah, menurut kelompok kami, kalau keuntungan saya rasa hampir sama kayak yang saya sudah jelaskan tentang pertanyaan dari Saudari Dewi tadi. Nah, untuk kerugiannya sendiri, seperti yang kita ketahui, kalau opsi itu kan mempunyai tanggal jatuh tempo dan jangka waktu tertentu. Jadi kita itu tidak bisa secara bebas untuk menjual opsi itu kapan saja. Berbeda dengan saham. Kalau saham itu kan kita bisa jual semau kita, jadi bebas kita mau menjualnya kapan saja. Kalau opsi terbatas karena adanya jangka waktu tertentu tersebut. Apakah sudah menjawab untuk Saudari Magda? Magda ngomong. Baik, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Daniel. Ya, terima kasih untuk penyaji yang sudah mengantarkan kita ke perkuliahan tentang ini ya apa? Teori opsi. Wah, ini salah satu bidang yang bikin saya pusing waktu kuliah. Ntar saya masukkan nilainya dulu. Dewi dan Magda. Oke, jadi waktu saya dulu kuliah, katakanlah ya ini terus terang aja, dari salah satu yang bikin saya pusing di bidang keuangan itu adalah teori opsi. Di hitung-hitungannya ya, Black Scholes itu bikin pusing. Tapi ternyata setelah ke belakang saya pelajari, ternyata teori ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Karena sebenarnya opsi itu sifatnya adalah sweeteners. Dia adalah pemanis. Jadi sweetener itu ya pemanis itu maksudnya begini. Jadi kalau kita itu perusahaan kita tidak terlalu bagus, saat kita mau menerbitkan entah itu obligasi, entah itu saham, jadi kita bisa menerbitkan opsi. Jadi opsi itu merupakan pendamping dari obligasi atau saham. Kalau kita kemudian katakanlah tidak pede, nah di opsi ini apa? Itu adalah janji. Sebenarnya opsi itu adalah janji untuk membeli atau menjual. Jadi kalau kita perusahaan kita punya prospek ke depan dan cukup tinggi prospeknya, maka orang kemungkinan akan mau beli. Jadi apa? Tidak mau beli kan kalau prospeknya tidak terlalu, katakanlah prospeknya bagus, tapi kondisi perusahaan tidak bagus. Maka kita menjualnya sahamnya dengan opsi. Sehingga apa? Orang menjadi percaya bahwa perusahaan kita sebenarnya sahamnya ada kemungkinan untuk laku. Jadi dia semacam bonus. Jadi ya bukan buy one get one, bukan seperti itu. Tapi katakanlah ya kita beli sepeda motor terus dapat jaket kayak begitu. Kita beli sepeda motor dapat helm. Jadi kayak begitu, itu yang jadi barang utamanya kan sebenarnya obligasi dan saham. Tapi bahwa kemudian opsi ini menjadi tambahan, menjadi bonus. Tapi bonusnya ini, bonus apa? Bonus untuk menjual atau membeli kembali. Jadi kalau kita kemudian katakanlah saham atau obligasinya itu saat kita pegang opsinya ya sebagai investornya, terus kemudian ternyata tidak terlalu bagus, maka opsi itu kalau kita kemudian punya opsi jual, maka opsi itu bisa kita berlakukan sehingga kita punya hak untuk menjual pertama kali saham atau obligasi yang kita pegang. Demikian pula kalau kita punya opsi beli, ternyata perusahaan yang kita beli saham dan obligasinya itu membaik. Maka kita bisa menjadikan opsi ini sebagai alat opsi beli. Untuk apa? Prioritas membeli pertama kalau perusahaan mengeluarkan lagi obligasi dan sahamnya. Jadi dia memperkuat posisi obligasi dan saham. Nah, sebutannya itu sweetener, pemanis. Nah, bedanya dia punya umur. Kalau kita menerbitkan obligasi sesuai umur obligasinya, ya rata-rata 5 tahun atau 10 tahun.
Kalau 1 tahun namanya warrant, di bawah 1 tahun warrant. Tapi kalau dia itu menerbitkan 5 tahun sampai 7 tahun namanya obligasi. Nah, obligasi itu adalah surat utang. Nah, itu kemudian apa? Saat kemudian kita beli sekalian kita kemudian dapat opsinya, dapat opsi beli atau opsi jualnya. Kalau perusahaannya bagus prospeknya, pasti opsi beli. Kalau perusahaannya jelek adalah opsi jual. Nah, saat kita dapat itu opsinya, berarti apa? Kita punya jaminan untuk membeli atau menjual lagi obligasi yang kita beli dari perusahaan itu atau saham. Saham nggak ada umurnya ya, sepanjang perusahaan itu ada. Nah, ternyata janji ini yang punya batas waktu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Biasanya tidak ada yang lebih dari 1 tahun. Nah, janji ini kemudian karena kita pegang, nah kemudian opsi ini bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan. Janji ini, janji untuk membeli atau menjual dari obligasi dan saham, ini ternyata punya pasarnya sendiri. Ada cost, ada pasarnya ya yang cost itu. Nah, itu yang kita kemudian perjualbelikan. Jadi kita tetap pegang sahamnya, kita perjualbelikan kita perjualbelikan opsinya, hak untuk membeli atau menjualnya. Itu menjadi daya tarik, makanya dia disebut sweetener. Nah, karena umurnya terbatas untuk opsi beli, opsi jualnya, maka dia harganya akan semakin turun mendekati jatuh tempohnya dari waktu opsi itu. Gitu, intinya kayak begitu. Opsi itu sebenarnya janji untuk membeli atau menjual saham yang bisa diperjualbelikan. Jadi gimana ya? Ya itu surat janji loh, surat janji untuk menjual membeli. Jadi makanya yang dinamakan, tadi ada pertanyaan ya, aset underlying. Underlying-nya apa? Underlying-nya itu adalah asetnya itu, entah obligasi, entah itu. Kalau obligasi tentu saja underlying-nya adalah jaminan asetnya perusahaan. Kalau saham adalah hak kepemilikan. Nah itu adalah underlying asetnya. Nah ini hak belinya, hak beli lagi, hak prioritas untuk membeli atau menjual lagi. Jadi sebenarnya obligasi cuman seperti itu, tapi bisa diperdagangkan, ada pasarnya dan ada orang yang membeli. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk tentu saja investasi yang jangka pendek. Sangat cepat transaksinya, sangat cepat perputarannya sehingga dia ada pasarnya sendiri. Jadi ini enaknya omong kalau mau saham dan obligasi itu nanti kita takut dengan yang namanya kita menghindari dengan yang namanya spekulan. Nah, para spekulan kan ada banyak nih pemainnya yang butuh permainan cepat jangka pendek yang ya kayak judi-judi gitulah, pokoknya cepat, uang muter cepat kembali, untungnya diperjualbelikan ya. Katakanlah kalau kemudian itu kan pasar saham dibilang kayak pasar modal itu kan kayak judi. Nah sebenarnya yang kemudian yang orang-orang yang suka gambling kayak begitu, mereka yang beresiko, memang suka mencari resiko, itu diwadahi dengan adanya opsi ini. Karena opsi jangka pendek 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, dia sudah harus lunas, harus terbeli. Kalau enggak ya seandainya terus Pak, kalau kemudian saya pegang opsi, ternyata opsi ini tidak saya jual, tidak saya apa-apakan, ya nggak apa-apa, maka sesuai dengan umurnya, maka dia akan hangus dengan sendirinya. Saya punya opsi beli, saya punya opsi jual dari sebuah obligasi, ternyata nggak saya pakai sampai umurnya jatuh tempo, ya sudah, hilang. Tadi siapa yang nanya itu resikonya apa? Hilang saat kita kemudian tidak memanfaatkan. Tuh, itu intinya opsi itu, option itu tentang itu, dan itu kemudian dibahas khusus karena apa? Ini mewadahi para spekulan itu yang pinginnya itu melakukan aktivitas jangka pendek, bukan short selling ya, beda dengan short selling. Short selling itu jadi saya broker gitu ya, terus kemudian ada orang kemudian saya sudah tahu nih akan keluar opsi dari perusahaan, maka saya kemudian jual duluan gitu ya, jual duluan ke orang-orang untuk beli opsi, sehingga apa? Pre-order gitu ya, pre-order tapi bukan yang jual yang
menjanjikan, tapi orang lain. Jadi pre-ordernya, oke, ada opsi ini. Wah, saya tawarkan, kemudian ada banyak pesan, ya, tapi saya nggak hari ini. Katakanlah, saya tahu bahwa besok kemudian barangnya, itu kan sudah pre-order, barangnya datang, kemudian saya baru distribusikan. Saya berikan kepada pemegang opsinya itu. Nah, short selling itu kayak begitu, itu nggak boleh itu. Jadi janji untuk menjual itu tidak boleh. Jadi pre-order itu tidak berlaku di pasar modal. Ya, nggak boleh, baik itu untuk opsinya maupun apalagi untuk obligasi dan sahamnya. Kalau nggak kena suspend ya di surat, ya katakanlah enaknya omong kan kena SP1, SP2, bahkan bisa saja dia dikeluarkan dari pasar modal karena orang-orang short selling itu yang dia super spekulan gitu ya. Nah, itu kira-kira tentang opsi. Jadi sederhananya kayak begitu, sebenarnya gampang. Teorinya aja memang yang jelimet, yang kemudian ada banyak bukan banyak pendekatannya pakai black scholes, hitungannya sebenarnya nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit, tapi kemudian pemahaman tentang opsi itu apa, gunanya untuk apa, itu yang jadi penting. Jadi sebenarnya kalau sekali lagi saya ulangi, jadi kalau di dalam pasar modal itu dia sebut sebagai sweetener, pemanis. Ya, kebetulan minum kopi itu saya suka black and strong gitu ya. Kopinya pahit dan kental. Ya, namanya kopi harus pahit kan, tapi kan nggak semua orang suka pahit. Jadi ya katakanlah ini main course-nya kan, main course-nya itu adalah kopi ini. Nah, saya pagi itu sudah segini besarnya untuk kopi. Ini kopi Arabica yang relatif kecut. Nah, itu, tapi kemudian kan ada orang yang butuh, yang nggak suka, kemudian pahit. Nah, kemudian ditambah dengan pemanis, gulanya. Sehingga aslinya, underlying asetnya itu adalah kopi ini, tapi kemudian karena dia suka manis, dia ditambah dengan gulanya, dengan gula atau dengan creamer. Kalau saya suka polosan, kalau dengan creamer nggak apa-apa, tapi kalau dengan gula tidak lah. Nah, ini underlying-nya. Nah, gulanya, creamernya itu sweetenernya. Nah, ternyata sweetenernya ini bukan hanya kopinya yang bisa diperjualbelikan, tapi ternyata sweetenernya tadi itu bisa dijual terpisah dari sahamnya. Itu. Jadi ternyata itu bisa diperjualbelikan dan ada pasarnya, ada peminatnya, ada mereka yang memang mencari keuntungan dalam jangka pendek. Contoh gampangannya kayak begitu. Dan ada harganya, ada penentuannya, hitung-hitungannya dan black scholes. Kenapa tidak banyak? Karena memang black scholes sudah dianggap yang paling bagus, jadi orang mau meneliti lagi itu opsi dan sebagainya, kalah lah. Apakah ada hitung-hitungan yang lain? Ada. Terus kenapa opsi tidak terlalu banyak diteliti atau tidak terlalu banyak suka? Karena itu tadi, karena sifatnya jangka pendek dan spekulatifnya lebih besar ketimbang fundamental atau ketimbang transaksi umumnya gitu. Sehingga dia jarang dipelajari. Tapi sebenarnya kalau Anda yang punya sifat spekulan, itu jangka pendek itu mainnya lebih baik Anda main opsi ketimbang Anda main obligasi yang atau saham. Yang paling kan Anda ambil spreadnya atau keuntungannya. Nah, kalau opsi itu naik turunnya itu tadi sudah diceritakan di awal tadi oleh kelompok penyaji, itu pengamatannya bisa bukan hanya harian, tapi juga per jam, per detik itu berubah terus. Sehingga bagi spekulan menarik banget. Dan cepat, nggak seperti obligasi dan saham yang perlu katakanlah perputarannya masih ada administrasinya, jadi ada akte jual belinya. Kalau opsi itu nggak langsung, justru antar apa ya, entah itu antar broker dengan investor, ataukah kita menggunakan antar broker ya, over the counter. Jadi antar counter itu bisa aja tukar-tukaran informasi, tukar-tukaran penjual dan sebagainya. Sangat cepat.
Itu yang terjadi di opsi, kira-kira begitu. Nah, saya komentari dari apa yang sudah disajikan dari kelompok ini. Seharusnya kebalik ya, tapi nggak apa-apa. Kelompok ini tidak saya komentari banyak karena nggak tahu, ini terpisah jarak ya. Fadil saya tahu di Malang, sedangkan si Bella itu ada di Palu gitu ya. Tapi yang saya salut makalahnya very good gitu, sangat bagus, bahkan bisa saya katakan yang terbaik selama kita sudah presentasi 5-6 kali. Bagus, lengkap, detail, kesalahannya minimal sekali. Jadi ya sangat bagus, gambar-gambarnya, keterangannya dan sebagainya, walaupun ya referensinya memang saya kirimi dari tulisan saya, tapi ternyata sangat banyak update-nya karena kemudian banyak data dari referensi dan data-data yang tahun 2019, tahun 2020 gitu ya. Jadi sangat bagus. Sayangnya satu tadi, selama presentasi ini kan ditayangkan kan presentasinya, di depan saya ini cuman teori opsi tok, jadi halaman pertama tok, nggak berubah-ubah. Jadi nggak ada, itu kan banyak tadi ya, 30-an lebih halaman. Itu sama sekali nggak berubah, nggak scroll gitu, nggak tahu sama saya dengan yang lain. Jadi seakan-akan di saya itu blank, itu halaman pertama teori opsi saja gitu ya, nggak berubah. Tuh. Nggak tahu di tempatnya Fadil, oh pasti Fadil dan Bella kan berubah itu. Saya nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain apa melihat presentasinya bergerak. Kalau di saya tadi PPT-nya sama sekali nggak bergerak. Jadi di halaman pertama tok teori opsi gitu ya. Ya nggak apa-apa. Dari apa yang disampaikan oleh Fadil, dari apa yang disampaikan oleh Bella, sangat jelas gitu ya. Saya jadi hanya cukup membayangkan urut-urutannya karena saya menikmati tadi membaca makalahnya. Cepat karena nggak banyak kesalahan, sudah saya kirim bahkan sebelum kuliah ini, sebelum tanya jawab selesai sudah saya kirim balik ke Fadil dan Bella, bisa dicek nanti di emailnya masing-masing. Jadi sudah saya kirim balik karena apa? Tingkat kesalahannya minimal sekali, sangat bagus sekali, dan penyajiannya itu runut, enak dibaca sampai kepada contoh-contohnya jelas, gitu ya, sampai penulisan-penulisan ininya akar dan sebagainya itu tertata rapi gitu ya. Oke, sayang presentasinya saya tidak bisa melihat, tapi saya sudah bisa bayangkan dan saya sudah lihat di PPT-nya urutannya persis seperti yang katakanlah ingin disampaikan. Tuh ya, ya semoga nanti setelah ini juga yang lain bisa katakanlah mencontoh apa yang sudah dibuat oleh Bella dan Fadil gitu ya, baik makalah, presentasi maupun materi presentasi maupun cara presentasinya dan sebagainya. Sangat baik hari ini. Ya kalau dipikir-pikir ya sudah semester 7 masa nggak baik gitu kan ya kan nggak asik gitu kan, sudah semester 7, sebenarnya lagi juga sudah beberapa ini sudah konsultasi ke saya untuk proposalnya, berarti ya akhir semester ini, entah mungkin akhir tahun ini, paling tidak awal tahun depan, itu sudah sempro dan kemudian tinggal dikerjakan dan tinggal semhas. Kecuali satu, saya masih menunggu sesuatu dari Bella, gitu ya. Semoga juga bisa terselesaikan dengan baik ya, apa yang harus diselesaikan dan bisa segera juga mengerjakan proposal dan tugas akhirnya. Dan saya harap sebagus dan sebaik apa yang sudah disajikan dalam makalah dan presentasi hari ini. Itu ya. Itu kurang lebih yang bisa saya ceritakan dan saya sempurnakan dari saya, tidak kemudian terlalu banyak karena apa yang disampaikan kelompok ini sudah baik dalam tulisan, baik pun dalam presentasi, baik maupun tanya jawab, semuanya terjawab dengan baik. Saya tinggal menambahkan sedikit, dan ya semoga ini bermanfaat bagi kita. Oh ternyata
teori yang namanya opsi itu kayak begitu toh, cuma begini saja gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk katakanlah materi perkuliahan hari ini. Yang lainnya sebagai tambahan, siapapun yang menjadi bimbingan saya mengulangi yang saya sampaikan ke bimbingan yang sudah masuk ke saya. Tolong sebelum ke saya itu sudah ke saya awalnya itu pasti kan banyak, kemudian ke dospem 1 ya, dosen pembimbing 1, tolong dikirim ke saya itu outline-nya gitu, kira-kira apa ya, seperti daftar isi tapi agak dilengkapi gitu ya, ada penjelasannya, yaitu yang outline atau kerangka dari penelitian yang akan Anda buat, proposalnya ke saya, outline proposalnya ke saya. Kalau sudah saya setujui, Anda silahkan buat proposalnya. Nah, proposal itu sebelum maju ke saya, tolong dikonsultasikan dengan pembimbing 2. Jadi ini bukan hanya ke saya, tapi ke pembimbing yang lain. Jadi aturannya kayak begitu. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing 1, itu kemudian proposal itu harus lewat pembimbing 2 dulu. Baru kalau pembimbing 2 yang relatif tata tulis dan sebagainya, serta masukan sedikit-sedikit, mungkin dari teori, mungkin juga dari metodologi, baru kemudian setelah diperbaiki ke dosen pembimbing 1. Nah, setelah itu mungkin pembimbing 1 juga nggak terlalu banyak masukan, nggak banyak perbaikan, dikirim balik untuk katakanlah kemudian dibenahi sedikit sana-sini, langsung bisa dibuat proposal. Jadi cepat gitu ya. Kalau ke pembimbing 1 biasanya bolak-balik terus diperbaiki. Jadi pembimbing 2 itu lebih banyak memang di tata tulis dan sedikit memberi masukan di metodologi dan teori. Walaupun keputusan utamanya di pembimbing 1, tapi fungsi pembimbing 2 itu harus dijalankan. Sedang pembimbing 1, sebenarnya masuk ke pembimbing 1 sudah tidak lagi direpoti dengan tata tulis, cara mereferensi, dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya lebih fokus kepada pemikirannya. Jadi seperti apa sih proposal itu disusun, tujuannya untuk apa, hipotesisnya nanti seperti apa, dan kemudian disetujui. Itu fungsinya. Jadi lebih ke isinya, kontennya. Kalau tata tulisnya di pembimbing 2. Itu katakanlah bukan hanya ke anak bimbingan saya, tapi kepada semuanya. Ya, anak bimbingan saya kan sudah saya masukkan ke grup, semoga itu jadi bisa dimanfaatkan. Memang bisa kemudian ke saya langsung, mau diskusi konsultasinya, tapi juga nggak apa-apa manfaatkan grup, khususnya kalau nanti Anda sudah mau ujian proposal atau ujian skripsi, itu kan kita butuh audiens dan sebagainya, kita manfaatkan grup itu untuk menjaring audiens dia dari mahasiswa-mahasiswi yang jadi anak bimbingan saya. Tuh. Saya lupa siapa aja. Tapi kayaknya ada beberapa yang dari sini ya yang masuk ke bimbingan saya. Itu ya. Kalau yang belum disegerakan, nggak usah lama-lama gitu ya, segera aja ujian akhir, segera bisa lulus dan kemudian berkarir di dunia usaha. Itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup dan akhiri. Oh, nggak ada yang nanya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada yang mengajukan usulan, ya saya akan tutup dan akhiri perkuliahan hari ini. Kita berdoa untuk mendapatkan yang, ya kita bersyukur untuk manfaat yang kita terima selama perkuliahan ini, dan
Semoga kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan sepanjang perkuliahan ini dan bahkan sampai Anda lulus nanti. Itu ya. Kita akhiri, kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu.